Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk audiens semuanya dan selamat datang pada diskusi panel kita pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsabila Ilmanda dan saya akan menjadi moderator yang memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang diwakili oleh 2 orang. Yang pertama itu Ibu Sylvia. Tepuk tangan dulu audiens. Yang kedua ada Ibu Tiara bersama Ibu Sylvia. Dan di sebelah Ibu Tiara ada CEO pengamat pendidikan atau CEO from Siswa. Kepada Ibu Belda, silakan bertanya. Dan di sebelah kanan saya, yaitu di paling ujung ada Duta SMA yang diwakili oleh Reza. Dan di sebelah Reza ada Ibu Raisa yang sebagai pakar dari kesehatan psikologis. Baik, sebelum kita mulai, untuk diskusi kita pada siang hari ini akan mengangkat tema tentang bagaimana implementasi kebijakan full day school dan efektivitasnya terhadap siswa. Jadi seperti yang kita ketahui, kebijakan full day school merupakan kebijakan yang dipilih oleh Kemendikbud yang memberlangsungkan sekolah selama 8 jam sehari mulai dari Senin hingga hari Jumat, yang dimana waktu istirahatnya itu didurasikan setiap 2 jam sekali dan disesuaikan dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya manusia masing-masing sekolah. Dan juga durasi kegiatan belajar mengajar ini juga sudah disesuaikan dengan qualified dengan kurikulum tahun 2013. Namun yang melatar belakangi diskusi kita pada kali ini ialah terlepas dari visi dan misi kebijakan ini sangat menuai banyak sekali pro dan kontra, mulai dari kecaman hingga tanggapan dari berbagai ruang lingkup, mulai masyarakat seperti ruang lingkup keluarga, ruang lingkup kesehatan, dan ruang lingkup yang paling kecil yaitu ruang lingkup yang berasal dari keluarga masing-masing siswa. Implementasi yang dirasakan oleh siswa ini sangat dipertanyakan efektivitasnya. Maka dari itu, berpacu dari pernyataan tersebut, di diskusi kita pada siang hari ini, kita akan menggali dan mengupas pandangan terhadap kebijakan full day school yang bisa dilihat dari berbagai pandangan sudut pandang pihak yang memiliki kaitan dengan hal ini. Nah, untuk diskusi kita kali ini kita akan mulai dari Ibu Kepala Dinas dahulu. Mungkin Ibu Kepala Dinas yang paling mengerti ya tentang kebijakan full day ini. Ibu Tiara, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita langsung saja mengenai program full day school ini, Ibu. Dari sekian banyak metode dan kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah di Indonesia, apakah ada alasan tersendiri, Ibu, mengapa Kemendikbud memilih kebijakan full day school dan kenapa harus full day school seperti itu? Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang sistem full day school yang memang kami sebelumnya telah menjawab kepercayaan tersebut. Saya mau berterima kasih kepada pengujian pendidikan yang sudah sangat peduli
juga dapat membuat sekolah tidak lagi hanya dianggap sebagai tempat tatap muka sambil duduk belajar saja, tetapi lebih dari itu. Nah, kami juga mau memberitahu, memang sistem full day school ini memang sudah digagas dari periode Menteri Pendidikan 10 sebelumnya, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, agar anak juga tidak merasa sendiri ketika orang masih bekerja. Yang mana memang sistem sekolah 1 hari penuh ini dicanangkan untuk mencegah dan menetralisir kemungkinan siswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-akademis yang dapat menjerumuskan anak-anak ke hal-hal negatif. Kita juga tahu sendiri bahwa di era sekarang ini sulit untuk mengontrol dan mengawasi anak didik kita. Jadi kami juga berharap dengan adanya full day school ini menjadi media untuk mengisi waktu luang peserta didik dan menjalankan tanggung jawab kami sebagai tenaga pendidik untuk mengisi waktu siswa dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan sifatnya edukatif. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Coba beri kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Tiara. Memberikan jawaban yang sangat eksponatif ya. Pendapat dan pernyataan dari Ibu Tiara tadi, kita juga tahu bahwa tujuan umum dari implementasi kebijakan full day school itu seperti apa. Nah, kita langsung beralih nih ke korbannya yang melaksanakan kebijakan full day school yang langsung kepada Reza. Gimana Reza? Kan berarti sudah beberapa tahun yang menjalankan program full day school ini, mungkin dari sejak kelas 1 SMP ya, berarti lebih kurang 5 atau 6 tahun. Oke, mungkin di sini Reza bisa sharing tentang pengalaman dan perasaannya. Jadi apakah bisa diceritakan mengenai pengalaman sehari-hari sebagai seorang siswa yang menjalani program full day school ini, dan serta dampak apa yang dirasakan mulai dari segi fisik, psikis, sosial, dan juga pemetaan. Kepada Reza, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Moderator. Saya sebagai siswa, hal yang saya alami tentang full day school ini adalah tentu terdapat 2 faktor dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya di mana kami dituntut untuk bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan waktu yang sesingkat mungkin. Dan kami dengan hal itu kami tidak dapat memiliki waktu yang luang untuk di rumah, untuk bebas dan sangat tertekan. Tetapi dari segi positifnya dapat juga kami ambil kesimpulan seperti kami bisa berkomunikasi dengan akrab dengan sesama teman dan juga guru-guru di sekolah. Mungkin sekian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Reza. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Reza. Mungkin apa yang disampaikan Reza tadi juga sangat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang hadir pada saat sekarang ini. Karena ini emang pengalamannya dari Reza langsung ya. Kita bisa beri tepuk tangan dulu nih kepada Reza. Mungkin jawaban yang diberikan Reza tadi sangat sesuai ya dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman SMA yang hadir pada diskusi kita kali ini. Nah, mungkin kita bisa bertanya dari segi psikologinya nih, bagaimana Ibu Raisa dari pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh Reza tadi, bagaimana tanggapan Ibu jika dilihat dari segi kesehatan jasmani, rohani, hingga pengaruhnya ke lingkup interaksi siswa sebagai seorang pengajar pada umumnya? Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Abel untuk pertanyaan-pertanyaan. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya masa remaja adalah masa kemasan anak, di mana anak akan mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Pada masa ini, anak akan mengalami perubahan secara fisik. Yang adik-adik katakan tadi, mereka akan cenderung
mengembangkan minat dan bakatnya meskipun sekolah sudah menyediakan kegiatan di luar akademis. Anak tentunya masih membutuhkan waktu untuk mengeksplorasi bakatnya di luar sekolah, lalu dengan bertambahnya jumlah siswa, maka ekspektasi guru dan orang tua seperti yang dikatakan adik-adik tadi, mereka akan cenderung mengembangkan minat dan bakatnya meskipun sekolah sudah menyediakan kegiatan di luar akademis. Anak tentunya masih membutuhkan waktu untuk mengeksplorasi bakatnya di luar di sekolah, lalu dengan bertambahnya jumlah siswa, maka ekspektasi guru dan orang tua terhadap siswa juga cenderung akan meningkatkan. Tak jarang siswa merasakan beban ekspektasi sehingga hal itu bisa membuat siswa menjadi stres, dan stres ini akan berimbas kepada keadaan psikis dan fisiknya. Meskipun full day school tergolong sukses meningkatkan derajat pendidikan di beberapa negara, sistem ini tidak serta-merta diklaim sebagai faktor utama dalam meningkatkannya. Siswa pencapaian akademis anak ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pendukung lainnya antara lain lingkungan sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan kemampuan anak itu sendiri dalam menerima informasi. Dengan kata lain, siswa yang bersekolah lebih lama belum tentu lebih pintar dari mereka yang bersekolah lebih sebentar. Setiap kebijakan pasti memiliki segi negatif dan positifnya, tapi saya kira harus dipertimbangkan efektivitasnya dan apakah lebih banyak segi negatif atau segi positif di dalam setiap kebijakan itu. Saya kira itu saja, Abel. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa ya. Berikan tepuk tangan dulu kepada Ibu Elsa. Mungkin dari segi psikologinya kita kan nggak terlalu ngerti ya ini kebutuhan psikologi. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau perbaiki mental, bisa hubungi Ibu Elsa. Nah, setelah dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Elsa tadi, jadi kira-kira nih tentang dampak buruknya kebijakan full day school ini bagi mental siswa. Kalau begitu, saya minta tanggapan kepada Ibu Kepala Dinas, Ibu Sylvia, berdasarkan jawaban Bu Raisa tadi. Apakah pemerintahan itu memperhatikan hal-hal mulai dari mental siswa dalam segi stres ataupun pemetaan waktu mereka? Apakah itu merupakan pemerintah menjadikan itu hal yang penting, dan apakah ada tanggapan dan jaminan bagi siswa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dampak buruk itu? Bagaimana ya? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya juga berterima kasih kepada Ibu Raisa yang sudah menyampaikan perspektif dari segi kesehatan, yang mungkin ini juga menjadi salah satu rancangan kami ke depan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan psikis siswa seperti yang disebutkan oleh moderator tadi. Nah, adapun kami juga sekarang sudah mulai menerapkan kurikulum baru ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kenal sebagai kurikulum Merdeka Belajar. Kami berharap dengan kurikulum Merdeka Belajar ini dapat memberikan dan memaksimalkan potensi peserta didik agar memiliki waktu cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Karena kita tahu sendiri memang kurikulum Merdeka Belajar yang dirancang oleh Bapak Menteri ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan juga demografis anak-anak Indonesia. Jadi memang sudah disesuaikan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam, di mana konten akan lebih optimal di sini agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Di sini guru sebagai tenaga pendidik juga memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar
dan minat peserta didik. Sehingga kami juga berharap dengan implementasi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar ini, dapat memberikan dampak yang positif juga, karena memang kurikulum Merdeka ini didasarkan oleh minat dan bakat siswa. Dan juga untuk adik-adik sekalian, tentu saja kalau memang siswa sudah menyenangi dan sudah sesuai dengan minat dan bakatnya, siswa tentu saja dapat dengan senang mengayomi pembelajaran, dan dengan ini kami harap juga dapat mencegah terjadinya efek negatif yang mampu ditimbulkan bagi psikologi siswa. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Silvi. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Telda. Mungkin kita bisa memberi pertanyaan nih, bagaimana persepsi Bu Telda terhadap implementasi kebijakan Full Day School Indonesia, dan apakah perbedaannya dan perbandingannya yang terlihat signifikan dengan metode-metode kegiatan belajar lain yang Ibu ketahui? Bagaimana Ibu Telda? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya telah mendengar berbagai opini yang sangat luar biasa dari para panelis di sini. Saya ingin menyampaikan pendapat. Saya perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan yang saya tahu di luar Indonesia, karena saya sudah traveling dan resepsi tentang sistem pendidikan di luar Indonesia ya. Contohnya Finlandia, yang merupakan salah satu sistem predikat terbaik di dunia. Siswa di Finlandia hanya belajar 4-5 jam. Dan mereka tidak dibebani oleh tugas atau PR sama sekali. Oleh pihak sekolah menjadi para siswa di Finlandia mempunyai waktu yang lebih untuk mengeksplor potensi dan kemampuan diri mereka masing-masing secara maksimal. Jika dibandingkan dengan Indonesia, siswa di Indonesia belajar dagang 7 pagi hingga jam 4 sore. Jadi mereka juga masih dibebani dengan tugas PR 7 pagi. Dari sekolah menjadi para siswa di Indonesia kurang mempunyai waktu untuk mengeksplor potensi dan kemampuan mereka secara maksimal. Sama halnya di Jepang, para siswa belajar sehari jam 8 hingga pukul 3 atau jam 2 sore. Dan Jack, walaupun sip angin berkelas, sedikit sekali PR atau tugas kepada para siswa. Sistem pendidikan kita ini masih sangat kurang ideal, walaupun masih banyak kesalahan atau kekurangan sistem pendidikan. Kita ini harus bersyukur dengan apa yang kita dapat jika dibandingkan dengan Korea. Sangat luar biasa sekali. Di Korea para siswa belajar jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Yaitu kebijakan itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan para siswa di sana. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Jadi saran saya nih kepada Indonesia untuk merevisi sistem pendidikan kita menjadi yang lebih baik tanpa kekurangan, dan sempurna revisi tanpa membebani scale of psikologi para siswa kita yang sekian. Pendapat dari saya kembalikan kepada Pak Abel. Oke, terima kasih ya Bu Telda. Berarti Bu Telda ini sudah keliling dunia dan survei tentang kegiatan belajar mengajar hingga ke negara-negara lain. Mungkin bisa dijadikan evaluasi juga nih bagi Ibu dari Dinas Pendidikan untuk pendidikan kita ke depannya bagaimana, dan juga mungkin kita harus sadar ya, kita harus bisa menerima bahwa nggak semua di negara luar itu bisa kita implementasikan di negara kita karena faktor-faktor tertentu yang berbeda seperti itu. Baik, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada panelis-panelis kita. Baik, silakan Kak Naman. Nah, kepada Cindy silakan. Saya mau bertanya ke Ibu Tiara. Kak, tadi kan kata Ibu Velda bahwa kebijakan Full Day ini masih dirasa kurang karena di Finlandia sendiri itu jam waktu sekolah itu hanya 4-5 jam dengan waktu 4-5 kali istirahat. Nah, apakah bila sistem pendidikan di Finlandia itu diterapkan di Indonesia, apakah dampak akan sama atau justru malah berbeda? Seperti itu
cukup sekian. Beri tepuk tangan dulu untuk Yuni. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin Ibu Tiara atau Ibu Sylvia bisa langsung menjawab. Oke, saya ingin mengapresiasi kepada Adi Yuni. Luar biasa ya, generasi muda kita ini ternyata masih sangat kritis dengan pendidikan. Oke, benar sekali seperti yang dinyatakan oleh Yuni. Apakah kalau misalnya kita mengimplementasikan kurikulum dari negara lain, apakah efeknya akan sama di Indonesia? Nah, tentu saja kita harus lihat sebenarnya banyak faktor yang mendukung, karena kita bisa lihat sendiri mungkin dari demografisnya, geografinya, tentu aja kita berbeda sangat jauh dari Finlandia, dan bisa saja mengimplementasikan kurikulum yang dicanangkan seperti Finlandia tidak menutup kemungkinan, tapi kita juga harus melihat dari kemampuan siswa-siswi kita. Apakah mereka sudah siap untuk menjalankan kurikulum Finlandia? Karena tentu aja di sini pasti banyak faktor-faktor yang mendukung ya, ini. Jadi itu tetap menjadi pertimbangan kita juga. Masih banyak belajar dari negara-negara maju lainnya tentang kurikulum pendidikan. Pasti juga kita mau memberikan kurikulum dan juga pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Tetapi kita memang seperti yang sudah disebutkan harus memperhatikan. Jadi apa yang kami usahakan untuk kurikulum yang kami canangkan saat ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan belajar siswa-siswa yang ada di Indonesia. Dan seperti yang kami sebutkan, memang kurikulum Merdeka Belajar ini dipanjang untuk siswa-siswa di Indonesia dan untuk memenuhi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Oke, itu dari saya, Mbak Abel. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu Yuni. Tadi iya. Sorry. Oke, terima kasih ya Ibu Tiara atas jawabannya. Bagaimana Adik Yuni, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Tiara? Sudah puas Kak? Apakah ada dari teman-teman audiens yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Nah, Putri silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nabila. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada pakar ahli psikologi. Sebagai seorang pelajar, tentu merasakan bagaimana rasanya sistem full day yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, sebagai seorang pelajar, apakah dalam segi waktu belajar yang sangat panjang ini, dengan menurut saya waktu istirahat yang usai kurang efektif, nah, apakah hal ini meningkatkan seperti kasus-kasus stresnya pelajar atau mengganggu mental dan kesehatan dan segala jenis kasus mental lainnya yang ada di Indonesia, dan apakah harus seperti ini dapat mengganggu psikis kita sebagai seorang pelajar? Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan yang diberikan oleh Putri ya. Pertanyaannya bagus sekali dan pertanyaannya lebih ke arah mentalnya. Bagaimana Ibu Raisa? Pertama, terima kasih untuk pertanyaan Putri. Langsung saja saya jawab. Tentu hal ini akan berdampak sekali terhadap mental siswa. Seperti yang adik-adik katakan tadi, tugas yang banyak, terkadang ekspektasi dari guru dan orang tua karena jam belajar tinggi, guru dan orang tua cenderung berpikir meningkatkan ekspresi mereka terhadap siswa. Gitu ya. Dengan banyaknya tugas juga akan membuat siswa yang bersekolah sudah panjang dengan mereka saat mengerjakan tugas cenderung akan begadang sangat berpengaruh ya terhadap siswa itu sendiri, sehingga membuat mereka cenderung sulit berkonsentrasi dan sulit menerima informasi, sehingga terjadilah penurunan kinerja otak dan
Jadi salah satu bahayanya lagi bisa membuat zaman sekarang tuh ngomongnya mood swing gitu. Jadi mereka mudah marah, mudah kesal gara-gara kurangnya jam tidur dan tentunya sangat berdampak terhadap mental dan psikis siswa. Jadi begitu kurangnya istirahat karena full day di school tersebut. Sekian, terima kasih. Yang baik, terima kasih atas jawabannya Bu Raisa. Apakah Putri puas dengan jawaban yang diberikan Ibu Raisa? Puas. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa sebenarnya untuk mental dan psikis itu mungkin memang berpengaruh ya. Namun menurut saya sendiri, saya izin memberi pendapat juga kalau saya kan juga merasakan nih korban dari kebijakan full day school ini. Menurut saya jika disikapi dengan pola hidup yang sehat dan tidak dibawa beban, mungkin akan lebih mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari full day school tadi. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Pak, masih ada pertanyaannya teman-teman? Enggak, Kak? Dari panelis juga sudah cukup ya. Nah, baik, kalau begitu mari kita tutup diskusi kita pada hari ini yang bertemakan dengan implementasi kebijakan full day school dan efektivitasnya terhadap siswa. Bisa kita dengar sendiri memang sudah sesuai bahwa full day school ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun harus benar-benar kita pelajari saat ini ialah bagaimana kita terus mengevaluasi dan mengembangkan pendidikan kita dan pendidikan di Indonesia agar lebih maju nantinya. Baik, mungkin segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya kepada semua audiens dan terima kasih kepada para panelis-panelis yang sudah hadir di sini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.